Selamat pagi, selamat berbakti, shalom kepada kita semua. Sungguh hari yang istimewa jikalau kita dapat bersama beribadah hari ini walaupun secara terbatas. Dan saya juga ingin menyapa jemaat-jemaat sekalian yang beribadah dari rumah. Biar kita tetap senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kapanpun, dan setiap saat senantiasa dekat kepada Tuhan. Mari sebelum memulai perenungan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Kami menghadap Engkau ya Tuhan, memohon pengertian, memohon kekuatan, memohon Engkau membuka hati pikiran kami, sehingga ketika kami bersama-sama mendalami firman Tuhan, kami dicelikkan, mata hati kami dibukakan, dan kami semakin mengerti firman-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk memimpin perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada tim worship, WL, dan para pemusik yang sudah memimpin puji-pujian sebelum perenungan firman Tuhan ini. Dan saya ingin katakan satu hal bahwa lagu-lagu yang dipilih hampir merangkumkan apa yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini. Saya mau WA Prawira ya beberapa hari yang lalu, saya menanyakan lagu-lagu yang akan dinyanyikan apa saja. Mungkin ada 1-2 lagu yang bisa saya usulkan agar dapat kita nyanyikan, agar mungkin dapat berhubungan langsung dengan renungan pada pagi hari ini. Tapi ternyata Prawira sudah memilih semua dengan sangat baik. Dan sungguh saya bersyukur dan merasakan kita semua sudah disiapkan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah memuliakan-Mu seumur hidupku. Perkataan yang sederhana, bukan? Seringkali kita mendengar ini, kalau di gereja selalu mengatakan segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya ingin memuliakan Engkau seumur hidupku. Hampir di setiap puji-pujian ada mengatakan ini. Memuliakan-Mu seumur hidupku, meninggikan, memuliakan nama Tuhan, memuji-muji nama Tuhan seumur hidupku. Tapi artinya apa? Implikasinya apa? Seberapa dalam kata memuliakan-Mu seumur hidupku itu sebenarnya perlu kita dalami dengan baik. Perikop kita hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-146, ayat 1 dan 2. Kalau jemaat-jemaat di rumah dapat membaca di layar masing-masing, sementara jemaat yang hadir, kita bisa membacanya di Alkitab, atau bisa melihat ke layar di depan. Mazmur pasal yang 146, ayat yang pertama dan kedua. Bunyinya demikian, Haleluya! Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kemudian ayat yang kedua, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 2 ayat ini saja sudah begitu banyak hal yang dapat kita gali dan kita akan fokus kepada 2 ayat ini saja pada pagi hari ini. Sedikit latar belakang dari Mazmur 146 ini, Mazmur ada 150 pasal, betul ya? Kita semua tahu. Mazmur 146 sampai Mazmur 150 itu adalah doksologi dari Mazmur. Kita tahu doksologi ya, penutup ibadah kita nyanyikan doksologi. Sebenarnya dalam liturgi kuno, liturgi ortodoks, sesudah setiap bagian dari liturgi selalu menyanyikan doksologi. Jadi doksologi itu penutup ya, memberikan segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Ini adalah doksologi daripada kitab Mazmur. 5 pasal, 146, 147, 148, 149, dan 150. Bahasa Bible scholars bilangnya ini psalm. Ini haleluya psalm. Mazmur haleluya. Hillel psalm. Mazmur haleluya. Mengapa? Karena dimulai dan ditutup dengan kata haleluya.
Dimulai dengan kata haleluya, ditutup dengan kata haleluya. 5 pasal, dan penutupnya terakhir kita semua tahu, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Kita semua tahu arti kata haleluya, halelu dan ya, halelu, puji, ya adalah singkatan dari Yahweh atau Allah. Jadi haleluya itu adalah pujilah Tuhan, pujilah Allah. Di ayat yang pertama ini, pemazmur seakan-akan memulai dengan sebuah panggilan ibadah. Haleluya, pujilah Tuhan. Tetapi ini bukan sekedar perintah Bapak Ibu. Ini juga merupakan sebuah nasihat. Ini merupakan sebuah ajakan. Ini merupakan sebuah anjuran yang umum, yang diberikan kepada semua orang. Seperti WL kalau mau memimpin pujian, mari kita bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan. Doksologi dari Mazmur pasal 146 ayat yang pertama dimulai dengan sebuah panggilan yang mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Ini adalah haleluya calling. Panggilan untuk memuji Tuhan. Tetapi pemazmur tidak berhenti di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalimat berikutnya, pemazmur mengajak kita melihat kepada sesuatu yang lebih pribadi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini seakan-akan bergeser dari sebuah panggilan yang umum, sebuah ajakan kepada seluruh umat, kepada sesuatu yang sangat pribadi. Seakan-akan pemazmur ingin mengingatkan dirinya terlebih dahulu bahwa jiwaku, my inner being, pujilah Tuhan. Ayat yang pertama ini mengajak kita semua untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ketika kita bernyanyi, ketika kita memuji Tuhan, atau bahkan dalam kehidupan kita, seringkali kita berkata, puji Tuhan. Minggu lalu kami mengalami sedikit kecelakaan. Dan di WA Group, saya ada sharing dan kemudian, oh anak-anak bagaimana? Wah puji Tuhan anak-anak baik-baik, kami semua baik-baik, mobil lecet. Puji Tuhan. Tapi apakah puji Tuhan itu datang dari dalam hati kita yang terdalam? Di sini pemazmur mengajak kita untuk melihat lagi hati kita. Apakah betul hati kita benar-benar mengatakan puji Tuhan? Ataukah sungguh-sungguh ketika kita mengucapkan puji Tuhan, hati kita sedang memuji Tuhan. Ketika kita sedang memuji Tuhan bernyanyi di ruangan ibadah ini bersama-sama, apakah hati kita sebenarnya sedang tertuju pada Tuhan? Atau kita sedang memikirkan nanti sebentar lagi rapat makan apa? Atau kita sedang memikirkan habis ini saya mau kemana, makan dengan siapa? Atau saya mengatakan, atau ketika saya memuji Tuhan dan bernyanyi, pikiran kita berputar-putar di berbagai hal. Hari ini pemusik pakai baju luar biasa, seragam batik, bagus. Atau WL dan singer semua memakai baju seragam yang baik. Ya, apakah hati kita betul-betul sedang mengarah kepada Tuhan, sedang memuji Tuhan? Di ayat yang pertama ini, pemazmur sudah menegur kita dan mengajak kita melihat kembali apakah betul-betul kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dari dalam hati kita. Inilah inward haleluya. Haleluya yang datang dari dalam hati kita yang terdalam. Yang sesungguhnya, yang betul-betul. Bukan hanya sekedar yang keluar dari mulut kita. Mungkin karena kita memimpin pujian, mau gak mau kita bernyanyi. Tetapi hati kita mungkin ada di tempat lain. Bukan. Ini adalah inward haleluya. Inner being kita, apakah kita sedang memuji Tuhan? Ketika mulut kita bernyanyi, apakah kita sedang betul-betul merasakan keagungan Tuhan? Tadi saya sudah katakan 3 lagu yang kita nyanyikan di awal. Itu betul-betul merangkumkan
firman Tuhan hari ini. Lagu di awal kita bernyanyi apa? Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai di dalam kedalaman hatiku. Dan inilah yang ku mau. Sesuatu yang keluar dari dalam hati kita, sesuatu yang sungguh-sungguh dimulai dari keberadaan kita yang paling dasar, yang paling dalam. Dari dalam jiwa kita. Oleh sebab itu pemazmur katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pemazmur kemudian melanjutkan di ayat yang kedua. Di ayat kedua, pemazmur menuliskan sesuatu yang mengajak kita dari dalam, kemudian keluar. Sesuatu yang inward menjadi sesuatu yang outward. Pujilah Tuhan sesudah kita menilik hati kita masing-masing, kemudian itu tidak dapat disimpan lagi, sudah tidak dapat ditahan lagi, kemudian itu akan keluar menjadi sesuatu yang outward. Kalimat yang pertama di ayat yang kedua, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang kedua, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sekilas kita melihat ayat ini sepertinya mirip-mirip. Ya sepertinya ini hanya sebuah penekanan. Kalimat yang menekankan, makanan ini enak loh. Ini benar-benar enak banget nih. Ini kecombrang semua. Misalkan. Di sini pemazmur mengajak kita untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam hati kita keluar. Kita lihat kalimat yang pertama, aku hendak memuliakan Tuhan. Bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, memuliakan Tuhan menggunakan sebuah kata yang punya kedekatan dengan menceritakan, dengan mengabarkan, dengan dalam tanda kutip, bermegah. Artinya saya betul-betul bangga dengan apa yang akan saya kabarkan dalam bahasa aslinya. Dan hal-hal ini secara spesifik di ayat ini menuliskan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Tentu saja apa yang kita ceritakan sehingga kita dapat memuliakan Tuhan? Tentu saja segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi bukan hanya sekedar menceritakan, tujuannya adalah supaya orang lain yang mendengarkan mengenal Tuhan. Dan jikalau mereka sudah mengenal Tuhan, tentu saja mereka akan memuliakan Tuhan juga. Mazmur sering menuliskan, agar semua bangsa mengenal Tuhan, agar semua bangsa sujud menyembah padamu, dan mengetahui betapa dahsyatnya Tuhan, dan berpaling kepada Tuhan. Sederhananya seperti ini, saya baru beberapa minggu lalu saya ke dokter gigi. Saya ke dokter gigi selama, mungkin sudah sekian tahun tidak ke dokter gigi, dan selama PPKM tidak bisa ke dokter gigi juga, dan saya juga cukup berhati-hati. Tapi kemudian di masa PPKM yang terakhir ini, level 4 dari bulan Mei sampai bulan Agustus awal ya, saya bermimpi gigi saya patah. Karena gigi itu tidak ditambal. Wah, saya bangun, saya buru-buru cari dokter gigi. Nah, segera menambal. Dokter gigi bilang, wah ini perlu 3 kali datang, ini syarafnya perlu dirawat dulu 2 minggu. Dan sebagainya, treatmentnya ini sampai akhirnya gigi itu ditambal. Saya bilang ke dokter, saya bermimpi bahwa gigi saya ini patah, giginya di depan ya. Jadi gigi saya ini patah dan makanya saya buru-buru cari dokter. Jangan hanya bermimpi dong cari dokter. Kalau ada gigi mulai bolong atau mulai bermasalah segera cari saya. Dan dokter ini sungguh-sungguh melakukan tugasnya dengan baik.
Dan saya bersyukur saya diperkenalkan dengan dokter ini. Dan saya menceritakan kepada orang-orang, dokter ini menolong saya, dokter gigi ini melakukan segala hal yang baik. Dokter ini menolong saya. Gigi saya yang mungkin, ya mungkin saya nggak tahu ya, mungkin seharusnya dicabut, tapi bisa ditolong, syarafnya bisa dirawat, kemudian bisa dipulihkan kembali. Dan saya menceritakan kepada orang-orang, supaya apa? Orang tahu kebaikan dan kepandaian dokter ini, dan akan menikmati dan bisa merasakan juga kepandaian daripada dokter gigi ini. Demikian juga dengan memuliakan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bukan sekedar kata-kata yang kosong. Saya nggak mau jual obat kalau dokter gigi itu kurang baik, saya bilang-bilang ke orang, dokter gigi ini baik. Tetapi jauh daripada itu. Saya menyaksikannya karena saya sudah merasakannya. Dan saya sudah disembuhkan gigi saya. Dan kemudian saya akan lebih baik lagi merawat gigi saya. Memuliakan Tuhan bukan hanya sekedar terbatas pada kata-kata. Bahasa aslinya juga memiliki konotasi menunjukkan, bukan hanya sekedar mengatakan atau mengucapkan. Jadi memuliakan Tuhan juga berarti kita mencerminkannya dalam perbuatan kita sehari-hari. Mencerminkan bahwa kita ini sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah mengalami anugerah Tuhan, kita sudah mengalami kemurahan Tuhan. Ini ada bahasa kerennya. Walk the talk. Walk the talk. Kalau ngomongnya apa, jalanin. Inilah memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak berhenti saja di kata-kata, di ucapan, tetapi kita juga melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, Tuhan yang sudah memberikan segala anugerah dan berkat-Nya kepada kita, kita tunjukkan itu kepada semua orang. Tapi kalimat pertama ini belum selesai. Memuliakan Tuhan, ada time frame yang diberikan oleh pemazmur, itu selama aku hidup. Selama aku hidup ini secara sederhana kita membayangkan dan mungkin berpikir bahwa ini ya sampai kita mati. Memang betul, time frame yang diberikan ini adalah sebatas fisik. Karena bahasa aslinya memiliki hubungan dengan fisik atau eksistensi fisik. Seumur hidup kita artinya sampai kita tidak bernafas lagi. Ini sebuah perintah, ini sebuah ajakan, ini sebuah anjuran. Bahwa memuliakan Tuhan bukan hanya sekali dua kali, bukan hanya di gereja, bukan hanya pada saat kita live, bukan pada saat kita kelompok kecil, bukan hanya pada saat kita kebaktian doa, bukan hanya pada saat kita doa bersama, tetapi setiap saat, selama nafas kita masih ada. Selama fisik ini masih kuat, selama fisik ini masih mampu, selama mulut saya mampu mengucapkan kata-kata, saya akan memuliakan Tuhan. Ada seorang dosen saya mengatakan, kadang menjadi berkat itu tidak perlu banyak bicara. All you need is a smile. Saya jadi ingat kalimat dosen saya ini. All you need is a smile. Dan itu bisa menjadi berkat. Jikalau mungkin tubuh saya sudah tidak mampu lagi, tapi kalau otot muka saya masih mampu dan saya masih bisa memberikan senyuman itu, saya harus belajar untuk bisa memberikan senyuman itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kembali ke kata memuliakan Tuhan, tentu saja ini dipaparkan di dalam Alkitab. Dalam Yesaya menyebutkan semua orang yang disebutkan dalam namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Pemazmur juga menuliskan, Mazmur 86, segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Selama aku hidup, dalam kalimat ini bukan hanya saja menjadi sebuah time frame, tetapi menjelaskan sebenarnya hakikat hidup kita
adalah untuk memuliakan Tuhan. Ini the ultimate purpose. Ini tujuan yang terpenting, tujuan yang tertinggi, tujuan yang termulia dalam hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Bagi kita orang-orang yang sudah mengenal Tuhan kita, sudah sepantasnya kita melakukan hal itu. Karena kita diciptakan untuk itu. Kata Paulus, sejak dalam kandunganku pun engkau sudah memilih aku. Engkau sudah memanggil aku untuk tujuan yang mulia. Itu yang dikatakan Paulus dalam Galatia 1. Bahkan sebelum kita dilahirkan, kita sudah dipanggil. Dalam Yohanes ada kisah orang buta yang kemudian dicelikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Sebelum dicelikan, murid-murid bertanya, "Guru, orang ini buta sejak lahir. Ini buta karena dosa orang tuanya atau karena dosa dia?" Apa jawaban Tuhan Yesus? Bukan karena dosa siapa-siapa. Ini sebuah paraphrase ya. Bukan dosa siapa-siapa. Kalau dia buta itu karena ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan melalui dia. Itu kata Tuhan Yesus. Memang ada banyak sekali halangan-halangan yang dapat membuat kita tidak memuliakan Tuhan. Tentu saja dosa. Dosa itu menghalangi kita untuk dapat memenuhi panggilan tertinggi kita. Sejak manusia diciptakan, Allah memberikan mahkota kemuliaan dan hormat kepada manusia pertama, yaitu Adam. Kemuliaannya itu apa? Dia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kalau kata Mazmur, dia diciptakan sedikit di bawah Allah. Dan dia memiliki kuasa karena dia berkuasa atas seluruh ciptaan lainnya. Dan kemudian yang terjadi adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa itu merusak hubungan dengan Tuhan. Dosa itu kemudian membuat kita tidak dapat memenuhi the ultimate purpose kita, yaitu memuliakan Tuhan. Atau potensi daripada ultimate purpose ini untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kemudian Allah begitu mengasihi kita dan Tuhan Yesus datang menebus kita dan menyelamatkan kita. Mahkota kemuliaan Adam, karena dia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, di bawah Allah. Melalui Yesus Kristus yang mengenakan mahkota duri. Mahkota yang hina, kemudian mati. Dan ketika bangkit kembali, mahkota duri itu sudah tidak ada lagi dan berganti dengan mahkota kemuliaan. Dan dia akan memimpin sepanjang masa. Itulah kuasa. Ini semua tercantum dalam Mazmur 6 yang ditulis ke dalam sebuah pujian yang begitu luar biasa. Nanti mungkin di rumah bisa di YouTube. The majesty and glory of your name. When I gaze into the night skies and see the works of your fingers. Ketika aku menatap ke langit dan melihat buatan jarimu. The moon and stars suspended in space. Bulan bintang yang ada di langit. Oh, what is man? Siapakah manusia? That you are mindful of him. Sehingga engkau mengindahkannya. Segala kemuliaan dan hormat yang sudah hilang, kemudian dipulihkan melalui penebusan Yesus Kristus, memampukan kita kembali untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Jadilah padamu seperti yang kau ingini. Inilah yang diingini oleh Tuhan. Kita semua yang diciptakan untuk memuliakan Tuhan. The ultimate purpose. Dan tentu saja ada penghalang yang lain, yaitu pain and pleasure. Pain and pleasure ini berada dalam satu bidang,
Kalau pain itu kita ke arah negatif, pleasure itu kita ke arah yang positif. Bukan berarti pleasure itu positif ya, tetapi ini adalah halangan-halangan dalam satu bidang yang menghalangi kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Apa itu pain? Pain itu adalah ketika segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Pain itu adalah kedukaan, pain itu adalah kegagalan, pain itu adalah kejatuhan. Pain itu adalah kehilangan. Pain itu adalah kerugian. Segala sesuatu yang kita alami, yang menyebabkan kita kehilangan, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita tidak mengerti. Kondisi seperti ini, kondisi pandemi, siapa yang tahu bisa berlangsung sekian lama. Pandemi sudah mau selesai, tiba-tiba ada varian baru. Varian baru sudah mau selesai, tiba-tiba ada varian baru lagi. Kita semua waspada. PPKM sudah mulai dilonggarkan, tetapi tetap waspada. Kondisi seperti ini kayak perekonomian mungkin tidak sebaik sebelum pandemi. Bahkan hubungan keluarga pun mungkin tidak berada dalam posisi yang baik. Karena tiap hari ketemu, lu lagi. Kalau dulu pacaran maunya sama lu lagi. Tapi sesudah menikah, lu lagi. Itu adalah pain. Ada orang bilang, time will heal. Time will heal your pain. Saya setengah setuju. Menurut saya, time tidak bisa menyembuhkan pain. Yang ada adalah kita akan hidup dan menyesuaikan diri dengan pain yang sudah terjadi dalam hidup kita. Dan sebagai orang percaya, sebagai umat yang sudah ditebus dan sudah merasakan anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan, akan menolong kita untuk melewati, untuk mengatasi pain. Pain itu tidak akan hilang. Sesuatu yang sudah terjadi mungkin tidak bisa dikembalikan. Tetapi Tuhan akan menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Dengan pain yang sudah kita alami di masa lalu. Dan terlebih lagi, our pain has been paid off oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagaimana dengan pleasure? Pleasure ini adalah ketika kita berada dalam comfort zone, kita begitu nyaman, kita begitu terlena karena semua anugerah dan berkat Tuhan. Kita sudah begitu sukses sampai mengatakan puji Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang otomatis. Setiap orang katakan, usaha gimana? Puji Tuhan. Puji Tuhan, yang bukan keluar dari inward, tetapi sudah menjadi sesuatu yang autopilot. Kita menjadi lupa bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan segala yang kita miliki karena kemurahan Tuhan. Inilah halangan-halangan yang menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana cara kita menghadapi semua itu? Bagaimana cara kita dapat terus memuliakan Tuhan? Dengan rendah hati menyadari bahwa segala sesuatu merupakan anugerah dari Tuhan. Everything is a gift from God. Dan ketika kita mengerti itu, ketika mengerti bahwa pemberian Tuhan, maka kita akan menjadi rendah hati. Maka kita tidak lagi menjadi sombong. Maka tidak lagi puji Tuhan itu menjadi sebuah kalimat autopilot. Karena kita menyadari semua adalah dari Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita dapat memuliakan Tuhan. Dengan kerendahan hati seperti ini, maka kita dapat bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Ada satu orang buta lagi di Lukas. Have mercy on me, Tuhan, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Yesus katakan, go, your faith has saved you. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan kemudian apa yang terjadi? Orang ini pergi dan memuliakan Tuhan. Dan semua orang dapat melihat itu dan memuji Allah.
Mata yang dicelikkan itu adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Dan ketika orang itu menyadari, dia mengabarkan itu kepada semua orang, dan semua orang turut memuji-muji Tuhan. Bukankah kita juga demikian? Seringkali kita begitu buta, hati kita begitu buta, karena kita terlena, ataupun kita dibutakan karena pain yang kita alami. Tapi jangan lupa, Tuhan sudah mencelikan mata hati kita. Dan sudah sepantasnya lah kita memuliakan nama Tuhan, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Tapi kalimat ini belum selesai, Bapak Ibu sekalian. Ayat 2 ini belum selesai. Pemazmur menuliskan, menyambungkan dengan berkata, bermasmurlah bagi Tuhan selagi aku ada. Wah, memasuki kalimat ini saya begitu gentar. Bermasmur bagi Tuhan, bahasa aslinya betul-betul berhubungan dengan ekspresi, berhubungan dengan sesuatu yang tidak dapat terbendung dari dalam hati sehingga kita melakukan sesuatu seperti bernyanyi. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu. Memainkan musik, memetik senar-senar. Itu adalah ekspresi yang berhubungan dengan bahasa asli daripada bermasmur bagi Tuhan. Sebuah hal yang tidak terbendung dari dalam hati, yang keluar dari inward, keluar. Saya tidak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, menari bagimu. Bibir tidak akan bisa terkunci dengan rapat. Karena maunya kita memuji Tuhan. Inilah yang dikatakan bermasmur bagi Tuhan. Walaupun di tempat yang berbeda-beda, walaupun mungkin pada waktu yang berbeda-beda, jemaat yang tidak beribadah pada waktu yang bersamaan. Tetapi ada sebuah luapan ekspresi syukur yang kita tidak dapat bendung, kita ingin nyanyikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita ingin memuji Tuhan, kita ingin bermasmur bagi Tuhan. Dan inilah yang disebut, Bapak Ibu sekalian, the outward hallelujah. Tidak dapat terbendung lagi, saya sudah tidak bisa simpan lagi, saya mau keluarkan ini, saya nggak bisa bertahan. Mendalami ibadah sekian tahun, pada saat sekolah kami diharuskan untuk pergi ke berbagai gereja untuk melihat, menganalisa apa yang terjadi dalam ibadah. Dan pada satu masa saya pergi ke sebuah gereja community church yang begitu besar. Ini pada tahun 2007. Semua jemaat memuji Tuhan, bernyanyi, berlompat-lompat. Saya dengan negatif mengatakan ini euforia, lampu, lighting, tata cahaya, band yang keren, semua memberikan euforia kita. Tapi semakin tua saya semakin disadarkan mungkin itu bukan sekedar euforia. Mungkin itu adalah sebuah ekspresi yang sudah tidak dapat terbendung lagi ketika sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita ingin memuji, memuliakan Tuhan. Kita ingin bermasmur bagi Tuhan. Dan outward haleluya ini tidak bisa dibendung dan dia akan keluar. Dan jangan dibendung Bapak Ibu sekalian. Time frame yang diberikan ini juga membawa sebuah kegentaran bagi saya. Karena selagi aku ada ini, kalau kita lihat sekilas seakan-akan memberikan time frame yang sama, yaitu selagi kita ada atau selagi kita hidup. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini bicara tentang sebuah eksistensi kekekalan. Seorang filsuf yang bernama René Descartes, saya mendalami filosofi 2 tahun, dan René Descartes ini betul-betul orang yang membingungkan. Dia mengatakan, memberikan sebuah pemikiran, cogito ergo sum. Kalau saya berpikir, maka saya ada, maka saya eksis. Kalau masih berpikir, kalau saya masih bisa memikir, menelaah, memberikan alasan, memberikan bantahan dalam pikiran saya, artinya saya masih hidup dan saya masih ada. Tapi mohon maaf, kita sebagai umat Tuhan tidak punya pemikiran seperti itu saja. Karena kita semua credo ergo sum. Credo itu adalah aku percaya, pengakuan iman ya. Kita tadi mengikrarkan pengakuan iman rasuli itu the Apostles' Creed. Creed atau pengakuan iman berasal dari kata bahasa Latin itu credo. Credo ergo sum.
Aku percaya, oleh sebab itu aku ada. Inilah yang menjelaskan time frame yang diberikan pemazmur. Karena keberadaan kita sebagai orang percaya bukan hanya di bumi ini saja. Keberadaan kita tidak dibatasi oleh liang kubur dan krematorium. Kalau Paulus berkata apa? Ini pujian yang sering dinyanyikan. In him we live and move and have our being. Di dalam dia aku hidup. Aku dapat bergerak dan ada. Di Kisah Para Rasul 17. Karena iman kita, keberadaan kita melebihi dari keberadaan kita di dunia. Dengan iman, kita akan terus bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Karena iman kita akan terus memuji Tuhan pada saat kita bersama dengan Tuhan kita nanti. Di Haleluya Revelation, lucu ya, kata Haleluya tidak muncul di Perjanjian Baru. Sampai di kitab Wahyu, yang banyak pakar Alkitab, pakar-pakar Wahyu mengatakan inilah Haleluya Revelation. Ada dalam Wahyu 19. Bagian ini juga yang menginspirasikan Handel untuk menulis Haleluya Chorus dalam Oratorio de Messiah. Haleluya, haleluya, for he shall reign forever and ever. For the Lord God Almighty. Karena Tuhan yang maha kuasa, potent reigneth, akan berkuasa. Dan di bagian ini, dalam Wahyu menggambarkan ada suara bagaikan suara air bah dan suara gemuruh dari surga yang mengatakan haleluya. Dan kita semua akan bersama dengan Tuhan kita, akan bersama-sama menyanyikan haleluya kita dalam kekekalan. The eternal haleluya. Kalau melihat dari kisah hidup manusia, khususnya penulis lagu, saya begitu terharu dengan seorang penulis yang bernama Fanny Crosby. Mungkin saya sudah sering bawakan ini, mungkin saya sudah sering ceritakan. Fanny Crosby lahir, punya infeksi di mata, berusaha disembuhkan dokter, malah jadi buta di hari yang ke-6. Sepanjang hidupnya dia tidak dapat melihat. Dan ini yang dia katakan dalam satu kesempatan. If I had a choice, I would still choose to remain blind. For when I die, the first face I will ever see will be the face of my blessed Savior. Bicara lagi tentang buta, tapi ini buta secara fisik. Fanny Crosby bisa mengatakan, kalau saya boleh memilih, saya lebih memilih tetap buta, karena pada saat saya membuka mata saya nanti, ketika tubuh saya dipulihkan, muka yang pertama saya lihat itu adalah muka penebus saya. Bicara tentang kebutaan yang dicelikan. Kita semua buta dan kita sudah dicelikan. Fanny Crosby buta dan akan dicelikan. Dan dia pasti sudah dicelikan. Salah satu lagunya yang begitu banyak dicetak, hampir di semua buku himnal ya. Ada sebuah survei yang mensurvei himnal, menuliskan bahwa salah satu lagu Fanny Crosby ini ada di hampir semua buku himnal dari berbagai denominasi. Blessed assurance, jaminan mulia. Kejadiannya sederhana, seorang pemusik, teman baiknya, Phoebe namanya, saya beli organ, datang ya ke rumah, lihat-lihat, saya mainkan melodi, mainkan organ, bagus ya, bagaimana? Dia mainkan satu melodi. What does this melody speak to you? Melodi ini berkata apa kepada Anda, Fanny? Fanny menjawab dengan tegas, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of a glory divine. Sebuah cicipan kemuliaan surga. Kemudian di refnya dia katakan apa? This is my story. This is my song. Orang yang buta mungkin bisa melihat melebihi dari kita. Ketika dia menuliskan itu. This is my story, this is my song.
So what is your story? What is your song? Di dua ayat ini mengajak kita mendalami begitu dalam. Istri saya cerita, temannya itu posting di IG, kondisi pandemi, kemudian kena COVID sekian lama. Selesai kena COVID, pandemi belum selesai, motornya hilang. Tapi kemudian dia menuliskan, tapi saya bersyukur. Apakah kita punya pengalaman seperti ini? Dari inward, haleluya, yang keluar menjadi outward, haleluya, kemudian menjadi a living, haleluya. Kita ini menjadi puji-pujian yang hidup kemanapun kita pergi. Karena kita memuliakan Tuhan, karena kita memuji Tuhan. Ingatlah the ultimate purpose kita. Oh, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ingatlah haleluya itu adalah sebuah yang inward, yang harus dibawa, diekspresikan menjadi outward, dan kemudian menjadi a living haleluya, menjadi keseharian kita. Dalam apapun yang kita lakukan, makan, minum, melakukan segala hal, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan hidup kita akan menjadi haleluya yang indah, a living haleluya. Sampai suatu saat, ketika kita bertemu dengan pencipta kita akan menaikkan the eternal haleluya. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami rindu hidup kami diubahkannya Tuhan jikalau kami belum memuliakan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan segala ekspresi haleluya kami di dalam hati kami dapat terpancarkan baik melalui puji-pujian, baik melalui perkataan, baik melalui tingkah laku kami. Dan hidup kami menjadi a living haleluya dan orang-orang dapat melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga pada suatu saat nanti kami akan bersama dengan Engkau menaikkan haleluya di dalam kekekalan. Biarlah firman-Mu terus terngiang-ngiang dalam hidup kami, dalam pikiran kami, dan kami terus merenungkannya siang dan malam, dan hidup kami diubahkan. Terima kasih untuk waktu yang singkat ini, dan kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin.